Oke, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Apa sih? Ajaran Luther, Ibu Bapak. Pada bagian kedua, yaitu ajaran Luther, Ibu Bapak, yang berbab pertama yaitu akibat politik, Ibu Bapak. Agar pembaca memiliki gagasan yang benar tentang sikap Luther terhadap revolusi yang mengerikan tahun 1525, kami memberikan kutipan kami dalam bab ini dalam urutan kronologis. Oke. Pertama, Februari 1520, Luther menulis kepada temannya George Sapalatin. Jika Anda memahami Injil dengan benar, saya mohon Anda untuk tidak percaya bahwa Injil dapat dijalankan tanpa keributan, skandal, hasutan firman Allah. Adalah pedang, adalah perang, adalah kehancuran, adalah skandal, adalah kebinasaan, adalah racun. Itu tahun 1520 bulan Februari loh ya. Luther menulis kepada temannya yaitu George Spalatin. Itu tulisannya seperti itu. Poin kedua, pada tahun yang sama, Luther menulis kata-kata yang luar biasa ini. Jika kita menghukum pencuri dengan tiang gantung, perampok dengan pedang, bidat dengan api, hanya saja kita tidak lagi menyerang dengan segala jenis senjata para guru kebinasaan ini. Para kardinal ini, paus-paus ini, dan seluruh kekejian Sodom Romis yang tanpa henti merusak gereja Allah. Dan mengapa kita tidak membasuh tangan kita dengan darah mereka? Omongan saya sampai tak ekspresikan. Darah ini merah. Ngeri ya. Mengapa kita tidak membasuh tangan kita dengan darah mereka? Wajian kata-katanya coy. Kekuatan yang menghasut dari bahasa kekerasan ini tidak terlalu banyak diredakan dengan mengatakan bahwa Luther di sini ditujukan hanya kepada para pangeran. Masuk tahun 1522, poin ketiga. Luther menerbitkan nasihat tulus Martin Luther kepada semua orang Kristen untuk menjauhkan diri dari revolusi dan pemberontakan. Sekarang, saya tidak benar-benar meragukan ketulusannya. Tetapi, karya itu mengandung sebagian besar ekspresi yang menghasut. Dan orang-orang yang menjadi semakin bersemangat dari hari ke hari cenderung mengabaikan nasihat yang terdengar dan mencari makanan baru untuk kecenderungan revolusioner mereka dalam bahasa kekerasan yang digunakan Luther di beberapa bagian karyanya. Poin keempat, dalam buku ini Luther menulis, sepertinya pemberontakan akan pecah dan para imam, biarawan, uskup, dengan seluruh badan klerus akan dibunuh dan diusir. Jika mereka tidak mencegahnya dengan sungguh-sungguh, perubahan nyata menjadi lebih baik. Perubahan nyata menjadi lebih baik. Poin keempat. Bagi orang miskin, dalam kegembiraan dan kesedihan oleh karena kerusakan yang dideritanya dalam harta bendanya, tubuhnya, dan jiwanya telah dicobai terlalu banyak dan telah ditindas oleh mereka melampaui segala ukuran dengan cara yang paling licik. Sejak saat itu, ia tidak dapat dan tidak akan lagi bertahan dengan keadaan seperti itu. Dan terlebih lagi, ia memiliki alasan yang cukup untuk dipecahkan dengan palu dan gada sebagai karstans mengancam untuk melakukannya. Poin kelima.
Dalam karya yang sama, Luther menulis, sementara yang telah saya katakan bahwa kepausan dan badan klerus tidak akan dihancurkan oleh tangan manusia atau oleh pemberontakan. Tetapi bahwa kejahatannya begitu keji sehingga tidak ada hukuman yang cukup untuk itu, kecuali hanya murka Tuhan tanpa campur tangan manusia. Saya belum pernah dibujuk untuk menahan mereka yang mengancam dengan tinju dan dengan cambuk. Saya bertanya, dapatkah para petani miskin diharapkan untuk mendengarkan nasihat Luther melawan pemberontakan setelah membaca kata-kata yang menghasut seperti ini? Poin ke-6, 26 Juli 1522. Luther menulis kepada George Sapalatin. Tulisannya, jangan takut atau berharap bahwa saya akan mengampuni mereka atau para pangeran jika mereka harus menderita gangguan dan kemalangan. Mereka tidak akan menderita karena perbuatan kita, tetapi sebagai akibat dari kezaliman mereka sendiri. Pada tahun ini, Luther juga menulis buku yang paling kejam terhadap paus dan para uskup. Harus diingat bahwa pada waktu itu banyak uskup yang berdaulat akan keuskupan sendiri. Sama seperti paus sebelumnya adalah raja di negara kepausan. Poin ke-8. Dalam karya ini Luther berkata, kita harus menghindari seorang uskup yang tidak mengajarkan firman Tuhan. Tidak kurang dari iblis sendiri. Iblis ya, dikatakan iblis. Tetapi jika mereka mengatakan ada alasan untuk mengerti atau meletusnya pemberontakan terhadap otoritas spiritual, lalu jawablah, apakah masuk akal jika jiwa semua orang harus dibunuh selamanya agar tampilan temporal dari para celaka yaitu atau larven yang mengerikan ini tetap tidak terganggu? Akankah lebih baik jika semua uskup dibunuh, semua lembaga dan biara dicabut? Bukannya satu jiwa harus hilang. Namun, jika mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, tetapi mengamuk dan pecah menjadi tindakan mengusir, membakar, membunuh, atau kapan para uskup melakukan itu, dan segala macam kejahatan, bukankah paling masuk akal bahwa mereka harus menghadapi pemberontakan yang kuat yang akan membasmi mereka dari bumi? Dan kami hanya bisa tertawa jika ini terjadi. Poin ke-9. Dalam karya yang sama Luther menulis, semua orang yang membantu mengacaukan keuskupan dan menghancurkan kekuasaan para uskup yang membuang nyawa, harta benda, dan kehormatan ke dalam timbangan, mereka adalah anak-anak Allah yang terkasih dan orang-orang Kristen sejati. Wih, keren gak ini? Edian coy. Wah, hebat nih tulisan surganya Paus Martin Luther ini. Semua orang yang membantu mengacaukan keuskupan dan menghancurkan kekuasaan para uskup, yang membuang nyawa, harta benda, dan kehormatan ke dalam timbangan, mereka adalah anak-anak Allah yang terkasih, coy. Dan orang-orang Kristen sejati, kayak apostolik sejati ya, mereka membela perintah Allah dan menentang perintah iblis. Mereka membela perintah Allah dan menentang perintah iblis. Namun, Luther menambahkan bahwa dia tidak ingin para uskup diserang dengan tinju dan pedang, karena mereka tidak layak menerima hukuman seperti itu. Juga tidak ada gunanya. Poin ke-10. Dalam karya yang sama, Luther menulis, semua orang yang membantu mengacaukan keuskupan
dan menghancurkan kekuasaan para uskup yang membuang nyawa, harta benda, dan kehormatan ke dalam timbangan. Mereka adalah, sorry, tadi udah ya? Oh, sorry, langsung poin 11. Ini berarti nanti saya hapus ya. Sama ini ternyata nih. Poin 9 dan poin 10 sama. Langsung poin 11. Tahun 1523. Beberapa kutipan berikut ini, Ibu Bapak, diambil dari karya Luther tentang otoritas duniawi, seberapa jauh kita wajib mematuhinya. Edisi Jerman yang paling kritis dari karya-karya Luther, edisi Erlangen, mengatakan, ini di beberapa tempat publikasi yang agak keras disebabkan oleh penolakan untuk mengakui terjemahan Perjanjian Baru Luther di beberapa negara Jerman dan oleh perintah yang diberikan bahwa masyarakat yang berada dalam kekuasaan negara itu harus menyerahkannya kepada pihak berwenang. Oke, poin selanjutnya. Poin 12. Pada bagian kedua dari karya ini, Luther menjawab pertanyaannya. Seberapa jauh otoritas duniawi meluas? Mengatakan, tapi apakah Anda ingin tahu mengapa Tuhan telah menetapkan bahwa pangeran duniawi harus membuat kesalahan memalukan seperti itu? Saya akan memberitahu Anda. Tuhan telah menyerahkan mereka ke hati jahat mereka dan akan mengakhiri mereka. Saya cek dulu. Oke. Masih bisa terkontrol. Poin ke-13. Anda harus tahu bahwa sejak awal dunia, seorang pangeran yang bijaksana adalah seorang rara avis atau unik langka. Rara avis sama dengan burung langka. Dan terlebih lagi seorang pangeran yang saleh. Mereka umumnya adalah orang-orang bodoh terbesar atau bajingan terburuk di bumi. Oleh karena itu, sehubungan dengan mereka, kita mungkin selalu waspada untuk yang terburuk dan mengharapkan sedikit kebaikan dari mereka. 14. Hanya sedikit pangeran yang tidak dianggap bodoh atau bajingan. Ke-15. Berbicara kepada Pangeran, Luther berkata, orang tidak akan bertahan dengan tirani dan tingkahmu untuk waktu yang lama. Dia mengajukan keberatan. Harus ada otoritas bahkan di antara orang Kristen. Dan jawabannya adalah di antara orang Kristen seharusnya tidak ada dan tidak boleh ada otoritas apapun. Tetapi mereka semua pada saat yang sama tunduk satu sama lain. Tahun 1524, poin 16. Sekarang kita akan membahas dalam bahasa pilihan apa Luther menulis ketika hanya 1 tahun sebelum pecahnya pemberontakan, ia menerbitkan sebuah buku yang judulnya Dua Perintah Kerajaan Tidak Konsisten dan Menjijikkan perihal Luther. 18. Poin 18. Di sini Anda melihat bagaimana karung cacing atau Madensek, manusia yang malang, kaisar yang tidak yakin akan hidupnya untuk sesat, tanpa malu-malu menyombongkan diri bahwa dia adalah pelindung iman Kristen yang sejati dan tertinggi. Poin ke-19.
Kata-kata terakhir dari karya ini juga tidak memuji para pangeran Jerman. Luther menulis, dari lubuk hati saya, sebentar ya, sebentar ada iklan dulu, sebentar. Mohon maaf ya Bapak ya, ada sesuatu yang harus saya mute. Poin ke-19, kata-kata terakhir dari karya ini juga tidak memuji para pangeran Jerman. Ibu bapak dan rekan-rekan, Luther menulis, dari lubuk hati saya meratapi keadaan seperti itu di hadapan semua orang Kristen yang saleh. Bahwa seperti saya mereka mungkin menanggung dengan belas kasihan orang-orang gila, bodoh, konyol, marah, edian. Semoga Tuhan membebaskan kita dari mereka. Dan karena belas kasihan, beri kami penguasa lainnya. Amin. Itu tulisannya Luther loh ya. Ono kata-kata edian coy. Tahun 1525. Pemberontakan sekarang hampir pecah. Para petani memohon kepada Luther. Dia menulis sebuah buku di mana dia menasihati mereka untuk tetap diam dan meminta para pangeran menyerah pada tuntutan yang masuk akal. Adalah suatu ketidakadilan bagi Luther untuk mengatakan bahwa dia tidak tulus dalam upayanya untuk menghentikan pecahnya revolusi secara penuh. Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa bahkan dalam karya ini, ia lebih dari sekali menggunakan bahasa yang diperhitungkan. Bukan untuk menggairahkan, daripada untuk menenangkan pikiran para petani yang terganggu. Poin 21. Karya ini juga memuat bukti-bukti yang tak terbantahkan tentang karakter keagamaan dari pemberontakan tersebut. Untuk para petani, menerbitkan 12 artikel di mana mereka menuntut apa yang mereka pandang sebagai hak mereka. Sekarang, Luther memberitahu kita bahwa mereka berupaya untuk membuktikan, yaitu artikel-artikel dengan bermacam-macam teks kitab suci. Terlebih lagi para petani mengatakan bahwa mereka bersedia untuk dinasehati. Asalkan ini dilakukan dengan teks-teks kitab suci yang jelas, nyata, dan tidak dapat disangkal. Benar kan? Sidik-sidik ayatnya apa? Sidik-sidik ayatnya apa? Ayatnya apa kok sidik-sidik? Sedikit-dikit ayat. Sedikit-dikit ayat. Ayat kok sedikit-sedikit. Kan ya, sering tuh. Ayatnya mana? Ayatnya mana? PN dewe, emploken dewe ku ayatnya. Artikel pertama demikian bunyinya. Seluruh paroki, pastor paroki mereka, seluruh paroki harus memiliki kekuasaan untuk memilih dan memberhentikan pastor mereka. Artikel ketiga menyatakan, jangan ada hamba, karena Kristus telah membebaskan kita semua. Poin kedua-dua, saya mengatakan bahwa bahkan dalam karya ini, Luther menggunakan ungkapan-ungkapan yang secara tidak disengaja di pihaknya diperhitungkan untuk meningkatkan rangsangan di antara para petani. Masih poin 22.
Dia menulis, pertama, untuk kekacauan dan pemberontakan seperti itu, kami tidak berhutang budi kepada siapapun di dunia ini, kecuali kepada Anda, Pangeran dan Tuan, terutama kepada Anda, para uskup buta, dan para imam dan biarawan gila, yang bahkan sekeras ini keras kepala, dan tidak berhenti mengamuk dan menyerang Injil suci, meskipun Anda tahu bahwa itu benar, dan Anda tidak dapat menyangkalnya. Uskup buta, imam dan biarawan dikatakan gila. Aduh, Luther tak cipok, tak tenggelamkan kamu nanti. Nah hidup loh ya. Selain itu, dalam perhitungan duniawi Anda tidak melakukan apapun selain menipu dan menyimpan harta untuk melayani kemegahan dan kekayaan Anda. Kebanggaanmu sampai orang-orang sederhana yang malang tidak dapat atau tidak akan tahan lagi. Poin ke-23. Pada halaman berikutnya Luther melanjutkan. Untuk ini Anda harus tahu, tuan-tuan yang terkasih, Allah menetapkannya sedemikian rupa sehingga orang-orang tidak dapat atau tidak akan atau tidak harus tahan dengan tirani Anda untuk waktu yang lama. Anda harus berubah dan menyerah pada firman Tuhan. Jika Anda tidak melakukannya dengan semangat yang ramah dan rela, Anda harus dipaksa melakukannya dengan tindakan kekerasan dan subversif. Jika para petani ini tidak melakukannya, orang lain akan terpaksa melakukannya. Dan bahkan jika Anda mengalahkan mereka semua, mereka tetap tidak terkalahkan. Tuhan akan membangkitkan orang lain. Karena dia bertekad untuk menyerang Anda. Dan dia akan menyerang Anda. Tuan-tuanku yang terkasih, bukan petani yang menentang kamu. Tuhan sendiri yang menentangmu untuk menghukum amarahmu. Poin ke-24. Mereka telah menyajikan 12 artikel. Beberapa di antaranya sangat masuk akal dan adil. Sehingga mereka harus menghilangkan nama baik Anda di hadapan Tuhan dan dunia. Poin ke-25. Mengenai artikel pertama, di mana mereka mengklaim kebebasan untuk mendengar Injil dan hak untuk memilih seorang pastor paroki. Anda tidak dapat menolaknya, akan tetapi menyelamatkan kehadirannya. Poin ke-26. Artikel atau pasal-pasal lain sejauh berhubungan dengan atau Ensigen, penindasan tubuh, juga masuk akal. Tadi 26 toh, masuk 27. Di bagian kedua dari karya yang sama, Luther berbicara kepada para petani dan berkata, teman-teman terkasih, sampai sekarang Anda selalu mendengar bahwa saya mengakui apa yang dengan menyesal saya katakan terlalu benar dan tidak dapat disangkal. Bahwa para pangeran dan penguasa yang melarang pemberitaan Injil dan yang menindas orang-orang dengan cara yang tak tertahankan seperti itu layak dan memang pantas bahwa Tuhan harus menurunkan mereka dari tempat duduk mereka karena mereka berdosa besar terhadap Tuhan dan manusia, juga tiada maaf bagi mereka. Tiada maaf bagi mereka. Mau tak nyanyikan ya lucu ya. Poin ke-28. Setelah ini Luther dengan sungguh-sungguh menasehati orang-orang agar dikaitkan dengan pemberontakan atau revolusi.
Bentar. Tetapi bukankah itu hampir pasti bahwa para petani yang terangsang itu akan meremehkan nasihat yang baik itu dan akan menekankan hanya pada bagian-bagian karya Luther itu, di mana ia berbicara paling keras tentang ketidakadilan para pangeran dan penindasan terhadap kaum tani? Poin 29. Bagaimanapun, nasihat Luther yang bermaksud baik itu dibenci oleh para petani. Sebuah revolusi yang paling menakutkan, yang sebagian telah pecah sebelum penerbitan karya Luther, melanda beberapa bagian Jerman. Luther menjadi sangat jengkel, sehingga dia menulis sebuah buku melawan gerombolan petani yang membunuh dan merampok. Ibu bapak dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, ini terjadi pada tahun 1525. Saya dengan cermat membaca seluruh karya dari awal hingga akhir di British Museum London dalam salah satu salinan lama yang dicetak pada tahun yang sama. Poin ke-30, Luther berkata, orang yang memberontak, yang hal ini dapat dibuktikan, sudah menjadi penjahat di hadapan Allah dan Kaisar. Oke. Sehingga orang pertama yang mampu dan mau mencekiknya melakukan apa yang benar dan baik. Karena dalam kasus seseorang yang memberontak secara terbuka, setiap orang adalah hakim agung dan algojo. Sama seperti ketika kebakaran terjadi, siapapun yang dapat memadamkannya terlebih dahulu melakukan pelayanan terbaik. Ngeri ya? Kata-kata Luther ngeri ya coy. Masih dalam poin 30. Oleh karena itu, siapapun yang dapat harus menyerang di sini untuk mencekik dan menikam diam-diam atau terang-terangan. Dan dia harus ingat bahwa tidak ada yang lebih beracun, malapetaka, jahat daripada seorang manusia yang memberontak. Sama seperti kita harus membunuh seekor anjing gila. Jika Anda tidak membunuhnya, dia akan membunuh Anda dan seluruh negara bersama Anda. Wih. Poin 31. Luther menambahkan, saya pikir tidak ada satupun iblis yang tersisa di neraka. Tetapi mereka semua telah memasuki petani. Amuknya sangat hebat dan melampaui segala ukuran. Poin 32, sekali lagi dia berkata, untuk pertama, jika pihak berwenang dapat dan akan menyerang dan menghukum para petani seperti itu, tanpa terlebih dahulu menawarkan mereka persyaratan yang adil dan masuk akal, saya tidak akan melarang mereka meskipun tidak menurut Injil. 32. Karena itu atau penguasa memiliki hak penuh untuk melakukannya. Karena para petani sekarang tidak lagi berjuang untuk Injil, tetapi secara nyata telah menjadi pembunuh, pemberontak, perampok, penghujat, yang bahkan otoritas kafir memiliki hak dan kekuatan untuk menghukum. Ya, mereka bahkan wajib menghukum bajingan seperti itu. Bukan saya loh ya. 33. Luther bagaimanapun menyarankan bahwa setelah berdoa kepada Tuhan,
para pangeran harus dengan kemurahan hati yang melimpah membuat penawaran yang adil dan masuk akal kepada petani gila. Aduh, aduh. Maka jika itu tidak berhasil, biarkan mereka segera menghunuskan pedang. 34. Dia menulis, saat ini begitu aneh bahwa seorang pangeran bisa mendapatkan surga dengan menumpahkan darah lebih mudah daripada orang lain bisa dengan berdoa. Memang waktu itu aneh, karena sementara para pangeran memperoleh surga dengan menumpahkan darah 100.000 petani yang malang, Luther menemukan bahwa waktunya telah tiba baginya untuk menikahi Katarin Bora, coy. Di situ Luther menemukan waktunya untuk menikahi Katarin Bora. Tak lelo, 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 legong, seruput dulu kopinya. Saat itu memang aneh. Seruput dulu dong. Karena sementara para pangeran memperoleh surga dengan menumpahkan darah 100.000 petani yang malang, Luther di sini malah menemukan bahwa waktunya telah tiba baginya untuk menikahi Katarin Bora. Totet teret, totet torot, tetet teret, tetet tetet tetet. Gretak 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 dor. Slide selanjutnya. Ada lucu-lucunya ya, harus ada lucu-lucunya dong. Mosok sepaneng terus toh ibu bapak, rekan-rekan. Poin 35. Buku Luther yang kejam ini menyebabkan begitu banyak rangsangan, bahkan di antara teman-teman pembaru, bahwa dia berpikir dirinya terpanggil untuk menulis sebuah karya untuk membenarkan publikasi sebelumnya. Itu diterbitkan pada tahun yang sama, yaitu 1525. Saya telah memeriksanya dengan sangat hati-hati. Luther tidak menarik kembali apapun, tetapi menjunjung tinggi semua yang telah dia katakan di dalamnya. Jelas ya. Poin 35 masih. Dia dengan tegas menyatakan bahwa cukup tepat baginya untuk mengatakan bahwa setiap orang harus menyerang para petani, mencekik mereka, menikam mereka secara diam-diam atau terang-terangan. Pendapat Luther yang disengaja mengenai publikasi sebelumnya dengan jelas diungkapkan dalam bagian berikut. Oleh karena itu, buku kecil saya atau Melawan Petani cukup benar dan akan tetap demikian. Bahkan jika seluruh dunia menjadi skandal karenanya. 36. Untuk mengingat akan perilaku Luther terhadap kaum tani kepada masyarakat negeri ini, izinkan saya membuat pengandaian berikut. Seseorang menerbitkan sebuah buku di Irlandia, yang dia katakan kepada tuan tanah di Irlandia, para penyewa tidak dapat juga tidak akan juga tidak harus tahan dengan tirani Anda untuk waktu yang lama. Dia memberitahu para penyewa bahwa mereka memiliki cukup alasan untuk menghancurkannya dengan gada. Sebuah revolusi akan pecah. Dia sekarang menyarankan para penyewa untuk tetap diam. Tetapi sudah terlambat. Dan pemberontakan melanda sebagian besar
Sister Isley. Teman kita kemudian berkata bahwa siapapun yang bisa harus menyerang di sini untuk mencekik dan menusuk diam-diam atau terbuka. Karena dalam kasus seseorang yang memberontak secara terbuka, setiap orang adalah hakim agung sekaligus algojo. Apa yang akan dipikirkan orang Inggris tentang monster seperti itu? Namun, persis seperti inilah cara Luther memperlakukan para petani Jerman yang miskin. Aduh, sebentar ya, saya mute dulu, saya batuk ngekel ini. Mohon maaf Ibu Bapak, wah ini harus seruput dulu air putihnya ini. Poin ke-37 Ibu Bapak. Untuk menunjukkan bahwa saya bukannya tidak adil kepada Luther dalam menyatakan bahwa dia terlalu menggairahkan para petani Jerman yang miskin. Saya akan merujuk pembaca pada pendapat yang diungkapkan oleh seorang sejarawan Protestan terkemuka di Jerman. Karl Hagen menulis, bahkan Luther dalam tulisan-tulisannya sebelumnya memberikan kontribusi besar untuk menumbuhkan perasaan memberontak di antara masyarakat. Karena pernah dia benar-benar menghasut bangsa Jerman untuk mandi sendiri dalam darah paus. Sangar ya. Dan dia menyatakan bahwa mereka melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, yang akan menyingkirkan para uskup, menghancurkan gereja-gereja, dan biara-biara. Dia menyebut pangeran, para bajingan yang jahat, bajingan, menyedihkan, bodoh, yang tirani dan tingkahnya membuat orang-orang tidak dapat dan tidak akan tahan untuk waktu yang lama. 37. Apakah mengejutkan bahwa penilaian pembaharu ini mengenai kekuasaan yang memerintah tetap yang paling utama dalam benak para pembacanya? Dan bahwa di sisi lain mereka meragukan kebenaran doktrinnya tentang kepatuhan tanpa syarat? Poin 38. Sebagian orang berpendapat bahwa agama tidak ada hubungannya dengan pecahnya pemberontakan. Mari kita kembali mendengarkan sejarawan Protestan yang sama ketika dia berkata, semua pengkhotbah atau Injil baru yang mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa, yang mengumpulkan ratusan dan ribuan pendengar di sekitar mereka, pada yang sama adalah orang-orang yang bebas berpendapat dalam masalah kenegaraan. Dan dalam pidato mereka tidak mengabaikan juga untuk memikirkan masalah politik dan tentang perlunya perubahan ke arah yang lebih baik. Dan ini dilakukan dengan semangat yang sama seperti yang mereka berikan pada persoalan-persoalan keagamaan. Sekarang masuk bab 2 yaitu akibat moral. Ibu bapak dan rekan-rekan, hening sejenak, kita intro dulu ya. Aduh, ngos-ngosan saya. Intro dulu.
Gimana? Masih mau mendengarkan sejarah Luther? Yaitu sejarah Luthernya membuat dirimu dan diriku dan dirinya kejang-kejang telinga. Aku, dirimu, dirinya, kejang-kejang telinga semuanya. Aku aja membaca sampai cekot-cekot tok. Tuan-tuan, nyonya-nyonya. Aduh, oke. Kita lanjut lagi. Aduh, ya ampun. Aduh, memang gini ya sejarahnya Luther, Yesus. Luther. Ya memang harus terjadi. Oke, Bapak dan rekan-rekan, kita masuk poin kedua. Bab 2. Judulnya akibat moral, coy. Aduh. Wah, tenggorokan saya nggak bersahabat ini, Bapak. Akibat moral. Setiap orang yang berakal akan setuju dengan saya bahwa Luther hanya dapat menjadi pembaru yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa jika ajarannya menyebabkan peningkatan kebajikan dan penurunan kejahatan. Ya dong. Namun, sorry ya. Namun, jika dapat ditunjukkan dengan gamblang bahwa sebagai akibat dari ajarannya, sebaliknya terjadi peningkatan kejahatan dan penurunan kebajikan. Kita harus sampai pada kesimpulan, Ibu Bapak, bahwa Luther bukanlah sanksi Allah bagi pekerjaan yang dilakukannya. Sekarang, di bawah judul yang berbeda, saya mengutip 45 bagian dari tulisannya, yang semuanya mengungkapkan keadaan moral yang menyedihkan di antara para pengikut Injil baru. Tetapi tidak kurang dari 15 bagian ini, Ibu Bapak, Luther memberitahu kita dengan kata-kata sederhana bahwa orang-orang telah menjadi lebih buruk daripada sebelumnya di bawah Paus. Ini Luther loh, ngomong sendiri loh. Luther memberitahu kita dengan kata-kata yang sederhana bahwa orang-orang telah menjadi lebih buruk daripada sebelumnya di bawah Paus. Kepada bagian-bagian inilah saya ingin mengarahkan perhatian khusus kepada pembaca yang cermat. Yuk, kita langkah pertama. Langkah pertama, poin pertama, alinea pertama, paragraf pertama, bab pertama, penghinaan terhadap firman Tuhan. Luther berkata, keamanan di antara orang-orang miskin sekarang begitu besar, sehingga mereka menertawakan para pengkhotbah. Dia menambahkan bahwa waktunya akan tiba ketika mereka akan berkata, kamu bodoh. Mengapa kamu sangat peduli dengan sebuah khotbah? Poin kedua, petani dan bangsawan mengetahui Injil lebih baik daripada Santo Paulus atau D.M. Luther, Dr. Martinus Luther. Mereka bijaksana dan mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada semua klerus mereka. Poin ketiga, petani, warga negara, dan bangsawan menyombongkan diri bahwa mereka tidak menginginkan pengkhotbah apapun
dan tidak akan memberikan sepeser pun untuk sejumlah khotbah. Keempat, seorang anggota klerus desa yang miskin, mohon maaf Ibu Bapak ya, wah ini ngeri banget tenggorokan saya. Aduh, saya tidak ingin berasumsi nih. Padahal tadi tidak seperti ini loh tenggorokan saya. Ya mungkin kebanyakan ngisep saya ya. Saya ulang ya, poin keempat. Seorang anggota klerus desa yang miskin sekarang adalah orang yang paling dihina dari semuanya. Sehingga tidak ada petani yang menginjak-injaknya. Kelima, sepertinya dunia bertekad untuk membuat para pelayan Injil kelaparan sampai mati. Sepertinya dunia bertekad untuk membuat para pelayan Injil kelaparan sampai mati. Poin ke-6. Sudah sejak tahun 1524, Luther memberitahu kita, mengapa para pengkhotbah Injil baru begitu dihina. Dia berkata, mereka menjalani kehidupan yang begitu buruk, bahwa mereka lebih banyak merugikan daripada kebaikan. Teks Latinnya bla 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 bla, tidak usah dibaca. Poin kedua, penghinaan terhadap sakramen. Poin pertama, nomor 1 ya maksudnya, orang-orang sekarang kurang menghargai sakramen kudus tubuh dan darah Tuhan kita. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang kurang mereka inginkan. Kedua, dulu di bawah Paus, ketika kita dipaksa dan didesak untuk menerima sakramen, kami pergi berbondong-bondong. Sekarang, perilaku kami terhadapnya sama menjijikkan dan tidak tahu malu. Seolah-olah kita bukan manusia atau masih lebih sedikit orang Kristen. Tetapi hanya tongkat dan batu yang tidak membutuhkannya. Poin ketiga, kurangnya kedermawanan dalam mendukung klerus, gereja, dan sekolah. Nomor 1, Luther berkata, di bawah Paus orang-orang sangat bersemangat dalam membangun gereja-gereja. Sekarang, setelah agama yang benar diajarkan, dan bahwa orang-orang diajar dengan benar mengenai perbuatan baik, semua orang kedinginan sedemikian rupa sehingga kami tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut karenanya. Nomor 2, dulu mereka dapat membangun biara dan gereja dengan pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu. Sekarang mereka tidak dapat memperbaiki lubang di atap agar klerus terlindung dari basah. Ketiga, beritahu saya di mana ada kota saat ini dengan sarana atau kesalehan yang cukup untuk memberikan kontribusi yang cukup untuk mendukung kepala sekolah atau klerus. Keempat, begitulah nasib Injil yang dicintai ketika diberitakan. Tidak ada yang mau memberikan apapun untuk memberi makan dan mendukung orang-orang yang seharusnya memimpin mimbar dan sekolah-sekolah. Kelima, dulu ketika kita melayani iblis, semua dompet terbuka dan tidak ada ukuran dalam memberi kepada gereja, sekolah. Tetapi sekarang setelah jenis sekolah yang tepat dan jenis gereja yang tepat harus dibangun, tidak dibangun, tetapi hanya diawetkan seperti sekarang. Semua tujuan diikat seperti rantai besi. 6. Menurut ukurannya, setiap kota sebelumnya dapat dengan mudah mendukung beberapa biara. Sekarang di satu kota hanya 2 atau 3 orang yang harus didukung, yang memberitakan sabda Allah, melayani sakramen, mengunjungi dan menghibur orang miskin, mengajari kaum muda setiap orang menemukan bahwa terlalu banyak, meskipun atau uang harus datang
bukan dari kantong mereka sendiri, tetapi dari milik orang lain untuk kita berhutang budi kepada Paus. 7. Petani kita menginginkan kebebasan Kristen yang akan memberi mereka keuntungan sementara. Tetapi jika di sisi lain mereka memberikan 1 sen kepada klerus mereka, atau melakukan hal yang paling kecil untuk Injil, bahkan iblis tidak dapat membuat mereka bergerak. Sekarang masuk bab keempat, pengabaian orang miskin. Nomor 1. Luther memberitahu kita bahwa para pengikutnya biasa berkata, jika kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, mengapa kita harus memberi sedekah kepada orang miskin? Itu para pengikutnya seperti itu. Dia menambahkan bahwa mereka mempertahankan ini setidaknya dalam cara bertindak, jika tidak dalam kata-kata mereka. Poin selanjutnya. Nomor 2. Sebelumnya di bawah Paus, orang-orang memberi sangat banyak dan tak terkira. Kemudian mereka memberi bertumpuk-tumpuk karena mereka memandang pada upah. Tetapi sekarang dengan terang Injil kita tidak diberitahu apa-apa tentang jasa-jasa kita. Tidak ada yang mau memberi dan membantu. Nomor 3. Dulu ketika kami melayani Paus pengikat iblis, Paus pengikat iblis. Dulu ketika kami melayani Paus pengikat iblis, semua orang berbelas kasih dan baik hati. Kemudian mereka memberi dengan kedua tangan, dengan sukacita dan dengan penuh pengabdian. Sekarang kita harus berbelas kasih, memberi dengan rela, dan menunjukkan diri kita, dan menunjukkan diri kita sendiri bersyukur kepada Tuhan untuk Injil suci. Tidak ada yang mau memberi, tapi hanya menerima. Sekarang masuk bab kelima, mengabaikan orang sakit. Oke, saya cek dulu. Terpental enggak ini? Oke, enggak ya. Mengabaikan orang sakit nomor 1. Ibu bapak dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, tahun 1527 terjadi wabah di Wittenberg, markas dan kediaman Luther. Luther menulis, ibu bapak, Hawa telah mewabah di sini, tetapi dalam bentuk yang agak ringan, atau satis propitia. Namun, ketakutan dan pelarian orang-orang adalah sesuatu yang mengerikan. Kedua, untuk kedua kalinya penyakit menular muncul di kota yang sama pada tahun 1539. Menulis ke Wenceslaus-Link tentang masalah ini, Luther berkata, satu orang lari dari yang lain sehingga Anda tidak dapat menemukan seseorang hamba. Saya berpikir iblis pasti telah menguasai orang-orang dengan penyakit sampar yang nyata untuk memenuhi mereka dengan ketakutan yang begitu mengerikan, sehingga saudara laki-laki itu meninggalkan saudaranya, putra orang tuanya. Poin ketiga, sekali lagi dia berkata, saya heran bahwa semakin banyak kita berkhotbah tentang kehidupan di dalam Kristus, semakin besar ketakutan akan kematian di antara orang-orang. Keempat, salah satu penjelasan Luther tentang fakta bahwa sebelumnya di bawah Paus, orang tidak begitu takut adalah karena dari harapan hidup yang salah, mereka kurang takut akan kematian.
Sekarang masuk bab 6. Keadaan pemuda yang menyedihkan. Nomor 1, Luther berseru, sayang sekali betapa buruknya kita sekarang membesarkan anak-anak kita. Orang tua membiarkan anak-anak mereka menyenangkan diri mereka sendiri. Ibu tidak menjaga putri mereka, tidak menghukum mereka, tidak mengajari mereka untuk memimpin hidup yang sederhana dan suci. Kedua, di mana-mana keluhan dibuat tentang ketidaktaatan, pelanggaran hukum, dan kebanggaan orang-orang muda. Ketiga, Luther memberitahu kita bahwa kemabukan telah menyebar di antara kaum muda. Sehingga sekarang sebagian besar pemuda terbaik dan paling berbakat, atau terutama di kalangan bangsawan dan di istana, merusak kesehatan mereka, tubuh mereka, dan kehidupan mereka sebelum waktunya. Masuk bab 7, peningkatan mabuk. Nomor 1, kita baru saja melihat prevalensi dan konsekuensi mengerikan dari mabuk di kalangan anak muda. Kedua, sebelumnya tidak demikian. Berbicara tentang mabuk, Luther berkata, saya ingat ketika saya masih muda, sangat memalukan bahwa ini dianggap sebagai bangsawan. Sekarang, bagaimanapun dia memberitahu kita bahwa para pemuda ini yang sebagian besar mabuk adalah terutama di antara kaum bangsawan. Ketiga, kita sekarang telah sampai sejauh ini bahwa kejahatan kasar, minum berlebihan, kerusuhan tidak lagi dipandang sebagai aib. Tapi mabuk sekarang harus disebut kegembiraan, coy. Mabuk lagi, itu suatu kegembiraan. Aduh. Mabuk sekarang, saya minta maaf untuk mengatakan, turun ke atas kita seperti banjir. Orang-orang memandang Injil sebagai doktrin yang mengajarkan mereka untuk makan dan minum. Begitulah pemikiran hampir semua orang dari yang terendah sampai tertinggi. Orang-orang itu seperti babi, bisa dikatakan mati dan dikubur dalam keadaan mabuk terus-menerus. Bab ke-8. Peningkatan jumlah bunuh diri. Ibu bapak dan rekan-rekan, bunuh diri menjadi semakin sering di antara para pengikutnya. Pada tanggal 25 Juli 1542, 3 tahun sebelum kematiannya, dia mengatakan beberapa kasus bunuh diri di antara para pengikutnya disebabkan oleh Satan. Kepada setan, Tuhan telah memberikan kekuatan ini di gereja Lutheran sebagai hukuman karena menghina firman Tuhan. Kata-katanya yang tepat adalah, apa yang Anda tulis tentang kekuatan yang telah ditunjukkan iblis dalam kasus 3 orang yang gantung diri, saya telah membaca dengan kekuatanku, Antoniku. Tuhan memberi kita makhluk yang tidak tahu berterima kasih dan sombong. Suatu peringatan awal dari kemarahannya di masa depan. Dengan menyerahkan begitu banyak kepada setan di gereja kita. Dia, yaitu setan, adalah pangeran dari dunia. Untuk menghina kita, dia berpura-pura bahwa orang-orang itu gantung diri. Sedangkan dia membunuh mereka. Dan dengan bekerja berdasarkan imajinasi mereka, membuat mereka percaya bahwa mereka telah gantung diri. Kehadiran setan terlihat. Masuk bab 9.
Kondisi moralitas umum yang lebih rendah. Nomor 1, Luther berkata, segera setelah Injil kita dimulai, kesopanan dan kesantunan telah disingkirkan, dan setiap orang ingin bebas sepenuhnya untuk melakukan apapun yang dia suka. Kedua, kita layak bahwa evangelikal kita atau pengikut Injil baru sekarang harus 7 kali lebih buruk daripada sebelumnya. Kita layak bahwa evangelikal kita atau pengikut Injil baru sekarang harus 7 kali lebih buruk daripada sebelumnya. Oh. Karena setelah mempelajari Injil, kita mencuri, berbohong, menipu, makan dan minum berlebihan, dan mempraktekkan segala kejahatan. Jangan. Ketiga, setelah satu iblis atau kepausan, mesti ngene to kata-katamu terluter. Setelah satu iblis atau kepausan diusir dari kita, 7 iblis yang lebih buruk telah turun ke atas kita. Seperti halnya dengan pangeran, tuan, bangsawan, warga negara, dan petani. Keempat, di semua kelas kesembronoan, dan setiap jenis kejahatan, dosa, dan aib sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kelima, saya pikir itu harus terjadi, bahwa mereka yang mengikuti Injil atau harafiah yang menjadi evangelis harus lebih buruk setelah menerima Injil daripada sebelumnya. Bukan karena Injil, tetapi karena orang-orang yang menyalahgunakan Injil. Bukan karena Injil, coy. Tetapi karena orang-orang yang menyalahgunakan Injil. Nomor 6. Ngeri ya. Semakin lama kita berkhotbah, semakin buruk masalah yang berkembang. Ketujuh, orang-orang sekarang dirasuki dengan 7 iblis, sedangkan sebelumnya mereka dirasuki dengan 1 iblis. Iblis sekarang masuk ke dalam orang-orang dalam kerumunan, sehingga manusia sekarang lebih serakah, tidak berbelas kasih, tidak murni, kurang ajar daripada sebelumnya di bawah paus. Nah, enak kan? Daripada sebelumnya di bawah paus. Kedelapan, setelah kekuasaan dan kekuasaan paus berhenti, rakyat sementara meremehkan doktrin yang benar, sekarang berubah menjadi binatang buas dan binatang irasional. Jumlah guru yang suci dan saleh terus berkurang. 9. Sekitar setahun sebelum kematiannya, Luther ini mengaku, kita hidup di Sodom dan Babel. Semuanya semakin memburuk setiap hari. Ini Luther mengaku dewe lho. Luther mengaku tuh akhirnya kita hidup di Sodom dan Babel. Semuanya semakin memburuk setiap hari. Keluar dari hierarki soalnya. Ke-10. Kota Wittenberg adalah tempat kegiatan Luther. Di sanalah dia tinggal. Di sanalah, jika di mana saja, bahwa hasil pengajarannya seharusnya terasa. Sekarang
Sekitar 7 bulan sebelum kematiannya, Luther menulis kepada istrinya. Ini Luther menulis kepada istrinya ya. Jauhi Sodom ini atau Wittenberg. Jauhi Sodom ini, yaitu Wittenberg. Saya akan mengembara dan lebih cepat meminta roti daripada membiarkan hari-hari terakhir saya yang malang menjadi martir dan kesal dengan kekacauan Wittenberg. Salahmu dewe. Menyesal nggak akhirnya Luther nggak? 11. Kami menemukan Luther mengakui bahwa dia tidak pernah mulai berkhotbah jika dia telah meramalkan hasil yang tidak menyenangkan ini. Dan bahwa dia hampir tidak tahu apakah dia harus terus berkhotbah. Kata-katanya adalah, lihat betapa bodohnya orang-orang di mana-mana berperilaku terhadap Injil. Sehingga saya hampir tidak tahu apakah saya harus terus berkhotbah atau tidak. Ke-12, nomor 12. Menulis tentang topik yang sama, dia berkata, jika Tuhan tidak menutup saya, dan jika saya telah meramalkan skandal ini, saya tidak akan pernah mulai mengajarkan Injil. Nah, kowe saiki Luther. Ngeri ya? Lah kalau memang penyesalan, kita tahu penyesalan dari awal, ya ngapain kita manusia berbuat yang tidak senonoh. Penyesalan itu pasti di belakang. Kalau orang bisa mengatakan, aku tahu penyesalan di depan, wah hebat orang itu berarti. Sakti Mandraguna coy. Saya ulang ya, nomor 12 ya. Menulis tentang topik yang sama, dia berkata, jika Tuhan tidak menutup mata saya, dan jika saya telah meramalkan skandal ini, saya tidak akan pernah mulai mengajarkan Injil. 13. Ibu bapak dan rekan-rekan yang selalu dan selalu tak henti-hentinya aku mengasihi mencintaimu. Pada tahun 1538, lebih dari 20 tahun setelah dimulainya reformasi, Luther memikirkan hal yang sama. Siapa yang akan mulai berkhotbah jika kita telah mengetahui sebelumnya bahwa begitu banyak ketidakbahagiaan, keributan, skandal, penghujatan, rasa tidak berterima kasih, dan kejahatan akan menjadi hasilnya? Halo, saya hanya berbicara sejarah junjunganmu loh ya. Banyak orang mendengar, tetapi banyak orang mendengar tidak paham apa yang didengar. Anda mendengar, jangan sampai Anda tidak paham apa yang Anda dengar di channel Damai Kasih ini. Inilah sejarah junjunganmu abad 16. Dr. Martinus Luther. Nah, Juginso, Piyong ngomong menekankan, aku yang melu menekankan dong. Masa aku nggak boleh menekankan kayak Piyong sama Juginso. Gitu kan. 14. Injil yang baru bahkan tidak membuat Luther sendiri menjadi lebih baik. Injil yang baru bahkan tidak membuat Luther sendiri menjadi lebih baik. Dia menulis ulang, Ibu Bapak. Saya mengakui bahwa saya jauh lebih lalai daripada saya di bawah paus. Dan sekarang tidak ada kesungguhan seperti itu di bawah Injil. Seperti yang sebelumnya terlihat di antara para biarawan dan imam. Kamu, kanal-kanal YouTube Kristuber yang menghujat Kristen Katolik, jangan sampai kamu hidupmu menyesal kayak sejarah junjunganmu Luther ya. Ya,
Terima kasih Anda selalu menghujat Kristen Katolik dengan ini dan itu dan itu. Jangan sampai kamu menyesal. Tetapi aku tetap mencintaimu. Ku mencintaimu lebih dari apapun. Nah, tetap menyayangimu dong. Tak dongake ben sadar sampean. Poin ke-15. Jika semua kesaksian ini diambil seluruhnya dan semata-mata dari kata-kata Dr. Martinus Luther sendiri, seharusnya tidak dianggap cukup untuk membuktikan bahwa keadaan moralitas umum menjadi lebih buruk sebagai akibat dari ajaran pembaru. Saya masih memiliki argumen lain yang menurut saya akan meyakinkan pikiran yang paling berprasangka sekalipun. Selama beberapa tahun terakhir, Jensen telah menerbitkan jilid pertama History of Germany-nya sejak akhir abad pertengahan. Plap, 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 plap. Nggak saya baca ya, lucu saya bacanya. Nomor 15. Karya standar ini telah menyebabkan revolusi menyeluruh di seluruh lingkaran sejarah di Jerman. Kegembiraan yang diciptakan oleh penerbitan jilid-jilid ini terutama disebabkan oleh pengenalan tak terbatas sang penulis dengan karya-karya dan tulisan-tulisan Dr. Martin Luther. Sulit untuk membayangkan kecaman yang lebih menyeluruh dan ilmiah terhadap reformasi, yang sebagian besar ditarik dari kata-kata Martin Luther dewe. Martin Luther sendiri atuh. Masih poin 15. Sensasi yang ditimbulkan oleh sejarah Jensen begitu besar, baik di kalangan Protestan maupun Katolik, sehingga Jerman Protestan tidak bisa tinggal diam. Profesor Kotzlin mengangkat pembelaan Luther dalam sebuah buku berjudul Luther und die Jansen. Akan tetapi, bukti-bukti yang dikemukakan oleh Jansen begitu jelas dan begitu mencolok, sehingga Kotzlin, orang yang secara tegas menyatakan keberatannya untuk membela Luther, mau tidak mau mengatakan benar-benar ada peningkatan korupsi tertentu pada saat reformasi. Nah, Kotzlin akhirnya bisa membantah kok dengan yang disampaikan Jansen kok. Kita juga mungkin tanpa ragu mengakui bahwa dalam arti tertentu reformasi ada hubungannya dengan itu. Poin 16. Saya mohon pembaca untuk mempertimbangkan dua pengakuan yang berbeda ini. Terutama karena mereka dibuat oleh pendukung yang paling menonjol dan paling berbobot dari perjuangan Luther di Jerman. A. Ia mengakui korupsi pada masa reformasi semakin meningkat. B. Dia tanpa ragu menambahkan bahwa dalam arti tertentu reformasi berkontribusi pada peningkatan korupsi ini.